Peringati Hari Pemasyarakatan ke-60, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palopo gelar lomba keagamaan untuk warga binaan, Kamis, 14 Maret 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Asy-Syabirin, Lapas Palopo. Adapun jenis perlombaan pada kegiatan ini yakni musabakah tilawatil Quran dan adzan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud pembinaan di bulan Ramadan sekaligus menyambut Hari Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Palopo. Sebanyak 37 warga binaan mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Lapas Kelas 2A Palopo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ada beberapa rangkaian acara dalam hal pembinaan di bulan Ramadan ini. Kita perkuat kerohanian dan keagamaan. Dalam hal ini karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan. Dengan adanya ini kita adakan lomba-lomba seperti lomba yang dilaksanakan itu MTQ dan ASAN. Jadi MTQ itu 16 warga binaan, perempuan 4, laki-laki 12. Jadi lomba ASAN yang kita laksanakan juga 21 orang. Jadi itu nanti diambil per blok untuk lomba ASAN itu. Jadi itu kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi kita libatkan dia sebagai tim juri. Ada tiga tim juri yang dari manajemen atau peserta penyuluh yang ada di wilayah Kecamatan Barat. Jadi itu rangkaian acara itu nanti di samping itu menyambut dalam rangka bulan suci Ramadan. Jadi kegiatan itu kita laksanakan salat tarawih secara berjamaah. Setelah salat tarawih itu kita adakan tadarus sekitar 6 orang warga binaan yang kita dan itu rutin sebulan penuh kita laksanakan. Dan kedua, kegiatan sehari-hari warga binaan ya banyak pengajian. Ada juga yang sifatnya pengkajian kami dibantu dari Kementerian Agama tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan itu untuk bersinergi dalam hal kegiatan warga binaan dalam tingkat kerohanian. Alhamdulillah kalau kami dari Kementerian Agama Kota Palopo itu sudah membuat MOU dengan lapas selama 5 tahun. Dan ini kami sudah berjalan ada kurang lebih 4 tahun. Pernah jeda 1 kali dulu waktunya COVID, nanti kita menyambung kembali. Dan pembinaan itu yang dasar adalah di pembinaan tajwid, tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan daripada para nabi. Dan itu kita laksanakan setiap hari Senin. Hari Kamisnya itu kami melaksanakan pembinaan fikih ibadah praktis, mungkin mulai dari tata cara wudhu, kemudian tata cara salat, sampai kemarin kita melaksanakan pembinaan tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, jadi kita melaksanakan tentang penyelenggaraan jenazah oleh para penyuluh agama. Yang kami masuk ke sini itu setiap Senin Kamis itu penyuluh agama Kota Palopo. Jadi kami banyak masuk kalau kegiatan pembinaan, ya. Jadi masing-masing malah memberikan bimbingan sesuai dengan kompetensi mereka. Dan yang bagusnya di dalam sini, alhamdulillah yang kami rasakan, dibanding masyarakat di luar, kayaknya kalau mau dikasih baku tanding warga binaan di sini tentang bacaan Al-Quran, mereka lebih di atas daripada mereka kita di luar. Ya, kenapa?
memang keinginan mereka untuk belajar itu sangat tinggi dan waktunya banyak. Ya, belum tentu kalau orang di luar bisa seperti ini. Jadi kami memberikan edukasi kepada mereka bahwa anggaplah kalian tinggal di pondok pesantren selama di sini. Ya, jadi kegiatan di pondok kan hampir sama dengan di sini. Jadi rugi juga kalau apa yang mereka bawa masuk itu juga mereka bawa keluar. Jadi setidaknya harapan kami dari penyuluh setelah mereka keluar nanti, mereka ini bisa diterima baik oleh masyarakat umum kembali. Ya, jadi tujuan pembinaan itu minimal untuk perbaikan akhlak mereka ya. Mungkin karena bermacam-macam kasus yang masuk ke sini, ya mudah-mudahan dengan adanya pembinaan itu mental mereka, pribadi mereka, akhlak mereka itu, etika mereka bisa baik ya setelah kembali ke masyarakat kembali. Sekali begitu. Bu, kendalanya Bu, kira-kira ada tantangan tersendiri kendalanya untuk membina para napi? Kendala kami di sini, alhamdulillah tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Cuman kadang warga binaan yang kita bina itu kadang kurang siap kalau kita datang. Nanti kita datang baru dipanggil. Harusnya biasanya itu warga binaan sudah siap baru kami datang. Itu saja sih sebenarnya, karena kalau selama ini kita membina antusiasnya mereka alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bagus. Kendala fisikis Bu ada? Enggak pernah. Selama kami berbina di sini, jadi kami tidak memanggil mereka warga binaan. Tetapi untuk yang laki-laki itu kami panggil sebagai santri, dan yang perempuannya kami memanggilnya sebagai santriwati. Jadi betul-betul kami mengangkat derajat mereka, tidak seperti tanggapan orang di luar kalau di dalam lapas itu bagaimana, tetapi itu tidak terjadi di sini. Mereka juga menghargai kami. Awal-awalnya sih masuk kayak bagaimana perasaan, tapi setelah kita berinteraksi dengan mereka, ternyata mereka pada alhamdulillah sopan-sopan juga bersama kita. Izin Bu, nama lengkap tak? Saya pribadi Bu Fitri Makmur SAG, adik saya ini Ibu Hasna SAG, dan beliau Kanda Haja Mas Nariah, Veteranda Mas Nariah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.